Halo brother, MotoGP di era Valentino Rossi adalah era MotoGP paling fenomenal brother. Bagaimana tidak, dengan 3 jenis motor berbeda, Rossi bisa menjadi juara dunia 5 kali berturut-turut. Dari musim balap 2001 hingga musim balap 2005. Dan total, Rossi berhasil mengkoleksi 9 titel juara dunia dari 3 kelas Grand Prix di atas 5 mesin yang berbeda. Apa yang dilakukan Rossi tersebut langsung membuat nama MotoGP ngetren di kalangan pecinta roda 2 brother. Banyak orang membicarakan kehebatan Rossi yang secara langsung mengangkat nama MotoGP, di mana sebelumnya tenggelam oleh gemilangnya ajang Formula One. Nah, tahukah brother, dari 9 titel juara dunia Valentino Rossi di semua kelas Grand Prix, Rossi telah menunggangi motor dari 3 pabrikan berbeda dan 7 tim yang berbeda dengan 5 mesin yang berbeda. Ini adalah 9 motor legendaris juara dunia Valentino Rossi. Nomor 1. Nastro Azzurro Aprilia RS 125R 1997. Brother, Aprilia sendiri telah bersama Rossi sejak Rossi berlaga di European Championship dan Spanish Open pada musim 1995. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1996, Rossi melakukan debut bersama Scuderia AGV Aprilia di GP125 dan mampu berada di 9 besar. Di musim berikutnya, bersama Nastro Azzurro Aprilia, Rossi berhasil memenangkan 11 dari 15 seri balapan. 13 diantaranya posisi podium. Otomatis, Rossi meraih juara dunia pertamanya di kelas Grand Prix 125 tahun 1997. RS125R memiliki bobot kering 115 kg brother. Bobot yang lebih ringan dari fiction kalian. Mesin single silinder 2 tak 125cc pendingin cairan dengan perbandingan kompresi 14,5:1. Mampu menghasilkan power 34 horsepower di 11.000 rpm dan torsi 25 Nm di 9.000 rpm, dibantu transmisi 6 speed. Rekor top speed tercatat 249,76 km per jam oleh Valentino Rossi tahun 1996. Jelas ini bukan tandingan ZX brother. Ciri khas Aprilia RS125 adalah rantainya yang ada di sebelah kanan. Entah apa tujuannya, admin juga tidak tahu. Apakah brother ada yang tahu? Kasih tahu admin di kolom komentar. Meski menggunakan chassis aluminium tebal, tapi masih bisa tetap ringan brother. Emang gokil sini motor, teknologinya bisa diacungin jempol. Mendominasi Grand Prix 125 dari tahun 90-an hingga GP 125 diganti oleh Moto3. Nomor 2. Nastro Azzurro Aprilia RSP 250 1999. Motor yang menjadi pengantar juara dunia kedua Valentino Rossi pada tahun 1999 atau musim kedua di GP 250 adalah Aprilia RSP 250 brother, yang kemudian pada musim 2005 berganti nama menjadi RSW 250. Dan setelah diakuisisi Piaggio Group pada musim 2007 menjadi RSA 250. Rossi menjuarai kelas kedua di Grand Prix 1999 bersama tim lamanya Nastro Azzurro, sebuah brand ciu terkenal asal Italia tempat Rossi lahir brother. Rossi menang dengan 309 poin, selisih 48 poin dari rival terdekatnya Tohru Okawa dengan Honda NSR 250. Spesifikasi teknis RSP 250 memiliki kubikasi 249,36 cc, 2 tak, pendingin cairan, fairing order 90 derajat, 2 silinder V-twin dengan counter rotating crankshaft. Kompresinya 16:1, bensin pertamax mah lewat. Powernya 105 horsepower di 12.500 rpm. Mesin tersebut ditopang chassis twin spar aluminium yang tebal tapi ringan, serta swing arm karbon yang menyatu sama inner fender roda belakang. Entah apa yang ada di pikiran insinyur Aprilia pada waktu itu brother, tapi menurut kami motor ini terlihat cukup cantik. Yang lebih gokil lagi, berat keringnya hanya 96 kg. Bayangkan brother, power buas setara motor 600cc dengan bobot Honda Beat, bisa bayangin gimana liarnya nih motor 2 tak. Top speednya tercatat 285,7 km per jam di Mugello 1998. Wih, kenceng banget. Teknologi 2 tak GP tahun 90-an emang sadis brother.
Nomor 3, Nastro Azzurro NSR 500 2001. Setelah naik kelas dari GP250 1999, pada musim tahun 2000 Rossi masih tetap bersama Nastro Azzurro di kelas GP500. Bedanya di sini Nastro Azzurro digandeng Honda dengan NSR 500-nya yang legendaris dan ditempatkan sebagai tim satelit yang dispesialkan. Di tahun pertamanya di kelas para elit global Rider Roda 2, Rossi berhasil menjadi runner-up GP500 dan hanya selisih 49 poin dari juara dunia GP500 musim 2000 Kenny Roberts Jr. Hebatnya brother, Rossi adalah pembalap Honda paling kencang, mengalahkan tim factory Repsol Honda. Setahun kemudian, pada musim balap 2001, berbekal motor Honda NSR 500 yang spek teknologinya sedikit di bawah tim factory, ya meski ada yang bilang speknya sama, Rossi berhasil meraih juara dunia ketiga kalinya. Kemenangan itu sekaligus mengakhiri era GP500 2 tak. Setelah pada 2002 diganti menjadi MotoGP dengan mesin 4 tak 990cc. Spesifikasi NSR 500 Nastro Azzurro, mesin 499cc 2 tak konfigurasi V4 silinder, pendingin cairan, firing order 112 derajat, single crankshaft counter rotating, 4 karburator, dan masing-masing silinder mempunyai satu knalpot independen. Power yang dihasilkan mencapai 200 horsepower di 12.000 rpm. Motor dengan power segila itu hanya memiliki bobot kering 131 kg. Ini lebih ringan dari CB 150R kalian, brother. Kapasitas tangki bahan bakarnya 32 liter. Ini sih idolanya bapak-bapak pemburu bensin ecer. Kalau bahas motor-motor 2 tak, entah kenapa ya, brother, selalu bikin admin geleng kepala. Nomor 4, Repsol Honda RC211V 2002. Musim 2002, Rossi naik ke tim factory, brother. Kejuaraan dunia Grand Prix resmi berganti nama dari GP500 menjadi MotoGP dengan regulasi baru demi menekan emisi dan dalam misi perbaikan ozon bumi yang berlubang di masa itu. Mesin-mesin 2 tak 500cc diganti mesin 4 tak 990cc. Meski belum semua tim siap dengan perubahan itu, race musim 2002 tetap diselenggarakan campuran antara motor 500cc 2 tak dan motor baru 990cc 4 tak buatan tim factory, termasuk RC211V tunggangan Valentino Rossi yang berhasil menjadi juara dunia bersama tim barunya Repsol Honda Factory Team. Spesifikasi RC211V ini termasuk mind-blowing, brother. Dikala semua pabrikan berpikir membuat mesin 990cc cukup dengan 4 silinder, Honda keluar jalur. Mereka mendesain RC211V dengan mesin V5 silinder 75,5 derajat, 3 silinder di bagian depan dan 2 silinder di belakang. Teknologi yang paling mutakhir di zamannya, brother. Namun kali ini Honda kesusahan menurunkan berat badannya. Bobot keringnya mencapai 148 kg. Namun hal itu tertutupi oleh power yang dihasilkan mencapai 230 horsepower. Tercatat top speed di Mugello 2002 319,1 km per jam. Memang bukan yang terkencang di balapan itu, tapi akselerasi RC211V cukup bikin tim lain bengong. Nomor 5, Repsol Honda RC211V 2003. Juara dunia ketiga Valentino Rossi di kelas tertinggi atau juara dunia kelimanya, motor yang digunakan tidak jauh beda dengan spesifikasi musim sebelumnya. RC211V masih menggunakan mesin 990cc V5. Perbedaan di motor baru RC211V 2003, Honda melakukan mapping ulang di sistem electrical dan berhasil menaikkan power RC211V yang awalnya sekitar 230 horsepower, kini powernya lebih dari 240 horsepower. Karena buasnya mesin baru RC211V 2003, disematkan pula piranti teknologi baru traction control. Bagi fans Rossi dan pecinta Honda, musim ini adalah musim yang menyedihkan, brother. Sebab Rossi memastikan pindah ke Yamaha di musim 2004 dengan alasan yang brother pasti sudah mengetahuinya.
Rossi back in front. Nomor 6, Gauloisis Fortuna Yamaha YZR M1 2004. Africa's Grand Prix at Cheltenham. Is it the day of Valentino Rossi? Yamaha Factory Racing mengontrak Rossi 2 tahun, brother. Yang konon katanya nilainya mencapai 6 juta dolar. Pebalap dengan harga termahal sepanjang Grand Prix diselenggarakan. Saat itu banyak yang meragukan kemampuan Rossi, brother. Dengan membawa seluruh tim dan kepala mekaniknya Jeremy Burgess, Rossi dan Jeremy merombak M1 lama yang hampir segala bagian motor itu bisa disetting. Mereka meminta paket baru agar Yamaha menyederhanakan YZR M1. Selain itu, mereka meminta Yamaha merubah firing order, yang awalnya Screamer engine menjadi crossplane crankshaft Big Bang. Sebuah teknologi yang belum terfikirkan oleh tim MotoGP lainnya, dan juga melakukan revisi terhadap chassis M1. Masao Furusawa sebagai bos tim Yamaha yang saat itu sama-sama baru gabung, akhirnya menyetujuinya, dan M1 pun sudah sesuai seperti apa yang Rossi inginkan. Race pertama di Afrika Selatan mencengangkan banyak pihak, brother. Dengan dramatis, Rossi podium pertama dengan M1, yang dulunya diremehkan. Publik pun tercengang, apalagi para pemuja Honda. Rossi dan M1 berhasil memenangkan 9 balapan dan 10 podium dari 16 race yang diselenggarakan, dan memenangkan kejuaraan dunia GP sekaligus menghapus kemarau panjang Yamaha sejak 1992. Spesifikasi Yamaha M1 2004, mesin 990cc 4 tak, inline 4 silinder, pendingin cairan, crossplane crankshaft Big Bang firing order, power yang dihasilkan 240 horsepower. Top speed tertinggi tercatat saat race di Mugello, 339 km/jam oleh Rossi. Nah, yang unik dari Yamaha YZR M1 ini adalah penyematan underbranch swing arm. Ya, Yamaha adalah trendsetter swing arm model ini, brother. Saat ini, swing arm model ini dipakai oleh semua tim MotoGP. Nomor 7, Gauloisis Yamaha YZR M1 2005. Masih di tim yang sama dengan orang-orang yang sama, membuat Valentino Rossi sangat betah di tim ini. Begitu yang dikatakan Rossi di biografinya, brother. Masao Furusawa merombak ulang M1. M1 2005 mendapat banyak penyegaran demi mendapatkan traksi lebih baik, meningkatkan kelincahan dan stabilitas, meningkatkan efisiensi bahan bakar dan power menengah agar lebih baik. Hal itu berhubungan regulasi kapasitas tangki bahan bakar yang awalnya 24 liter menjadi 22 liter. Untuk mendapatkan hal itu, mesin dan chassis M1 dibuat ulang, brother. Yamaha membuat mesin M1 sedikit lebih kecil dan compact, sehingga tangki bahan bakar bisa ditaruh lebih rendah untuk mendapat center gravity yang lebih baik. Posisi engine mounting dibuat lebih rendah. Revisi ulang lubang ram air juga dilakukan dan menjadi ciri khas M1 hingga saat ini. Yamaha YZR M1 jadi terlihat lebih ramping dan lebih aerodinamis. Hasilnya, Rossi berhasil meraih juara dunia dengan 367 poin, selisih sangat jauh dari Marco Melandri dari tim Movistar Honda dengan 220 poin. 11 kemenangan, 14 podium dari 17 race. Ini adalah juara dunia Rossi ke-7 di kelas Premier, brother, dan juara dunia ke-5 berturut-turut. Di saat itulah, orang-orang di kampung admin menyebut balapan MotoGP sebagai balapan Rossi. Nomor 8, Fiat Yamaha YZR M1 2008. Setelah 2 musim, Rossi puasa juara dunia atas kekalahannya dari mendiang Nicky Hayden Repsol Honda di musim 2006 dan Master Ducati Casey Stoner pada musim 2007, Rossi kembali berhasil merebut juara dunia di era MotoGP 800cc. Setelah MotoGP merubah regulasi dari 990cc turun ke 800cc pada musim 2007 karena dianggap terlalu kencang dan berbahaya. Rossi sempat kewalahan dengan Casey Stoner di paruh awal musim dan akhirnya mampu membalik keadaan di akhir musim dengan mengkoleksi 373 poin. Stoner harus puas menjadi runner-up dengan 208 poin. Hal itu Rossi dapatkan berkat dukungan tim dan motor baru M1 2008. Brother, spesifikasi YZR M1 2008 sebagai berikut. Mesin 800cc 4 tak, inline 4 silinder, crossplane crankshaft, pendingin cairan 6 speed.
power yang dihasilkan lebih dari 200 horsepower, yang diklaim 12% lebih kencang dari versi 2007. Dan torsinya naik 8%. Hal itu disebabkan penyematan sistem teknologi katup pneumatic valve pada versi M1 2007. Saat pertama kali diaplikasikan di M1 2007, sistem teknologi pneumatic valve kurang sempurna hingga terjadi power lag, atau keterlambatan respon power motor saat gas dipetot. Yamaha adalah pabrikan pertama yang berhasil mengembangkan teknologi turunan Formula One pneumatic valve di MotoGP, brother. Setelah sebelumnya, Aprilia mencobanya di musim 2003 namun tidak memuaskan. Dan lagi, Rossi mampu memaksimalkan skillnya di tikungan hasil dari dukungan ban Bridgestone di M1 milik Rossi. Lorenzo yang saat itu baru gabung di Fiat Yamaha harus terima dengan ban Michelin. M1 2008 adalah kesempurnaan sebuah motor MotoGP, brother. M1 2008 memenangkan 10 race dari 18 race, 9 dari Rossi, 1 dari Lorenzo. Dan M1 2008 selalu nangkring di podium bergantian dari semua pembalapnya dengan spek motor yang sama. Total 24 podium, 16 dihasilkan oleh Rossi dan 7 pole position. Triple winner disabet Yamaha pada musim itu, Rider Champion, Team Champion, dan Factory Champion. Menurut orang yang dekat dengan Rossi, Rossi pernah mengatakan motor terbaik yang pernah ditungganginya adalah YZR M1 2008. Akselerasi kencang, top speed kencang, di tikungan apalagi. We haven't seen action like this as Rossi runs off track. See how much he loves that one. Nomor 9, Fiat Yamaha YZR M1 2009. Ini adalah musim terakhir Rossi menjadi juara dunia di kelas MotoGP. Atas keberhasilan Yamaha di musim sebelumnya, agaknya Yamaha takut melakukan perubahan ekstrim seperti M1 2008, brother. Yamaha Factory hanya melakukan perubahan minor, apalagi mulai pertengahan 2008 lalu, dunia dilanda krisis global. Maka Dorna membuat regulasi baru, di mana tim tidak boleh menggunakan lebih dari 5 mesin sampai seri ke-8. Dan penghapusan beberapa teknologi seperti kontrol traksi, penggunaan hidrolis atau elektrik di sistem launch control, serta penggunaan material keramik di sistem pengereman. Hal itu untuk menekan biaya riset MotoGP yang menurut Dorna sudah tidak masuk akal. Hingga tim sekelas Kawasaki saja mundur dari ajang MotoGP dan menyisakan 17 pembalap saja. Nah, untuk menyesuaikan regulasi penggunaan supplier ban tunggal dari Bridgestone dan pembatasan mesin, Yamaha melakukan revisi di M1, seperti merevisi ukuran mesin, melakukan remap ECU, merubah center gravity pada bagian depan dan belakang motor, merubah posisi duduk rider, tekanan fuel pump ditingkatkan untuk mendapatkan pengkabutan injektor yang lebih baik, serta merevisi profil ruang bakar. Hasilnya dengan ubahan tersebut, M1 2009 bisa lebih irit bahan bakar dan lebih bertenaga. Hasilnya, Fiat Yamaha berhasil membawa kedua pembalapnya menguasai jalannya balapan musim 2009. Lorenzo 4 kali podium pertama, dan Rossi mengkoleksi 6 podium pertama dan mengantar Rossi juara dunia musim 2009. Sekaligus musim terakhir Rossi berhasil meraih juara dunia di kelas para elit global pembalap. Nah, gimana brother menurut kalian motor-motor juara dunia Valentino Rossi? Manakah di antara motor-motor tadi yang menjadi favorit kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.